Oke, langsung saja Bapak Ibu ya, kita jelaskan. Di Esakip saat ini kita ada fitur baru Bapak Ibu, yaitu rencana strategis. Jika Bapak Ibu buka aplikasi Esakipnya, sini ada menu baru, namanya rencana strategis. Nah, data yang ada di Renstra ini, di Esakip, ini kami sedot langsung dari SIPD Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan cek kembali apakah datanya sudah sesuai atau belum. Eh, Balik lagi tadi, tujuan utamanya adalah melakukan proses sinkronisasi antara Renstra dengan rencana tahunannya. Yang selama ini kan kita terpisah ya Bapak Ibu ya. Proses penyusunan Renstra-nya di aplikasi sendiri, kemudian tahunannya juga begitu. Walaupun sebenarnya di SIPD sudah ada ini ya, eh, menu untuk Renstra dan rencana tahunan. Sebentar, Bapak. Untuk menunya kurang lebih sama seperti menu-menu yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada periode, ini periode RPJMD-nya atau periode Renstra lah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih perangkat daerahnya. Kalau Bapak Ibu pasti pilihannya cuma ada perangkat daerah Bapak Ibu ya. Sebagai contoh di sini eh, kita coba yang Bapeda ya. Akan muncul kurang lebih seperti ini. Kemudian ini untuk data per halamannya Bapak Ibu menampilkan berapa banyak ya. Ini mungkin tidak akan saya bahas lebih lanjut. Ini akan saya bahas terkait kontennya Bapak Ibu. Di menu Renstra ini, untuk indikator program itu nempel di outcome Bapak Ibu ya. Mirip seperti yang ada di SIPD RI ya. Jadi di program ini tidak bisa Bapak Ibu klik, yang Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Yang kurang lebih seperti ini. Dan datanya pun ini kami langsung sedot dari SIPD. Tapi nanti Bapak Ibu silahkan cek kembali. Khawatir ini sebagai contoh ada beberapa yang ngisi targetnya itu range. Ini di belakang layar ketika nyedot, si sistem itu akan secara otomatis ngambil nilai yang terendahnya. Makanya Bapak Ibu coba cek kembali untuk yang range. Kemungkinan ada perbedaan di situ ya. Nanti bisa koordinasi dengan kami, apakah targetnya sesuai atau tidak. Karena untuk yang di Esakip ini tidak support untuk indikator dengan target range. Jadi harus numerik tunggal ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu untuk proses penginputan Renstra di Esakip ini Bapak Ibu ada salah satu tugas fokus ke bagian subkegiatan ya. Di sini di subkegiatan. Atau salah satu contohnya jangan yang ini deh. Oke, kita coba sampling yang penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah ya Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih munculnya seperti ini. Nah, kalau yang di Bapak Ibu kemungkinan besar belum ada sub outputnya di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu pasti hanya sampai pagunya saja karena yang ditarik dari SIPD kan sampai pagu ya. Nah, inilah fungsi dari Esakip Bapak Ibu. Fungsinya adalah mendetailkan target Bapak Ibu di sub output. Nah, informasinya apa saja yang harus diisi? Ini kita coba edit ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti tambahkan ya. Tambah nanti kurang lebih isinya seperti ini kosong. Nah, kalau saya karena sudah ada isinya, saya coba edit. Nah, di sini Bapak Ibu buat sub outputnya. Sub outputnya dari mana? Kalau misalkan yang penunjang, sebenarnya kami sudah sempat share kertas kerja yang ASB ya Bapak Ibu ya. 200 kan. Kayak ngasih yang Eh, lebih ringan lagi tadi. Lanjut ya. Nah,
Untuk yang penunjang, Bapak Ibu mungkin bisa buka file yang kertas kerja ASB. Ini sudah pernah kita share, tapi nanti kita coba share lagi Bapak Ibu. Kita coba contoh, tadi subkegiatannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Sini ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, di pagunya, di sini 2026-nya 23.900.000, kemudian 27-nya 25.110 dan seterusnya. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini 23.910, sama ya. 23.910. Jadi kalau Bapak Ibu nginput di Renstra-nya sesuai dengan arahan untuk subkegiatan yang mandatori di program penunjang, itu harusnya sama sesuai kertas kerja ya. Ini contoh kayak di Bapeda ada 5 bidang, kalau Bapak Ibu di sini ada 10 bidang dan beserta UPT misalkan. Nah, pagunya akan berubah. Dan di sini pun nanti ada pagu sub outputnya masing-masing berubah. Misalkan untuk yang dokumen perencanaan perangkat daerah ini ada renja perubahan sebesar sekian kalau dia jumlah bidang dan UPT-nya 10. Kemudian renja regulernya sekian, dan yang terakhir ada manajemen risikonya sekian ya. Nah ini Bapak Ibu tinggal salin kalau yang penunjang enak ya. Contoh ini saya salin ke sini, jumlah dokumen rencana kerja yang disusun. Kemudian tahun 2026-nya kita lihat berapa. Kalau tadi saya ganti 5 ya. Nah ini 13.565. Saya tinggal copy aja nih Bapak Ibu. Pindahin. Untuk yang tahun berikutnya 2027 dan seterusnya, untuk yang di program penunjang itu kemarin kami membuat kertas kerjanya itu ditambah 5% kalau tidak salah ya. Jadi di sini yang tahun 2026 dikali 5%, nanti 2027-nya ditambah 5% dan seterusnya. Nah, untuk yang sub output satunya juga sama Bapak Ibu. Ini 4825. Di sini 4825 dan yang pelaksanaan sih. Ini salah ya? manajemen risiko 5520. Ini kita isi juga 5520. Seharusnya kalau Bapak Ibu ngikutin kertas kerja di sini aman. Ya. Tapi kalau misalkan gimana misalkan Bapak Ibu tidak mengikuti kertas kerja, ya berarti Bapak Ibu harus menyesuaikan sesuai asumsi yang telah Bapak Ibu buat ketika menyusun renstranya. Kemudian selain pagu, Bapak Ibu harus perhatikan di target. Karena kami menemukan banyak nih Bapak Ibu ya. Di renstra yang Bapak Ibu susun, sebagai contoh, di sini kan targetnya 3 dokumen ya, tiap tahunnya 3 dokumen nih. Tapi ada di beberapa subkegiatan kami ngecek, kemarin sempat sampling ya, kami ngecek ternyata Bapak Ibu ngisinya cuman satu-satu semua. Nah, kalau satu-satu semua gimana? Seharusnya kan idealnya antara target yang di sini, misalkan di sini indikatornya 3 dokumen gitu kan. Di bawahnya seharusnya totalnya juga 3 dokumen nih. 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen. Di total ke atas kan 3 ya. Idealnya seperti itu. Nah, gimana misalkan Bapak Ibu kemarin ngisinya cuma 1, ada kekeliruan gitu kan. Isi di bawahnya tetap yang seharusnya Bapak Ibu. Nanti berarti jadi PR Bapak Ibu untuk memperbaiki di revisi Renstra ya. Cuman di sub outputnya harus disesuaikan. Kemudian yang kedua yang Bapak Ibu harus perhatikan, di sini ada definisi operasional. Ya, di sini ada definisi operasional. Fungsinya untuk apa? Fungsinya definisi operasional ini untuk menjelaskan sub output ini untuk apa Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini, karena kami sering mendapatkan seperti ini Bapak Ibu. Indikator sub kegiatan langsung di-copy ke sub output. Padahal indikator sub kegiatan itu masih tidak jelas. Contohnya apa? Contohnya misalkan koordinasi apalah gitu kan ya. Padahal
jenis kegiatannya kan harusnya didetailkan ya. Koordinasinya bentuknya seperti apa gitu. Nah, ini harus Bapak Ibu buat sub outputnya, kemudian definisi operasionalnya, dan sumber dananya ini khusus untuk yang dana khusus ya, kayak misalkan DAK non fisik, kemudian ya ada DAU SG dan sebagainya. Itu nanti Bapak Ibu tagging. Jadi yang penting di sumber dana ini adalah yang sumber dananya sumber dana khusus. Kalau untuk sumber dana lainnya, sementara selain yang dana khusus ya Bapak Ibu ya. Selain yang dana khusus, sementara diisi dengan PAD aja dulu. Untuk sementara. Sambil menunggu pemetaan dari kami Bapak Ibu. Tapi untuk yang sumber dana khusus, kayak misalkan DAK non fisik, ya itu harus sudah di tagging. Nah, kemudian untuk tag di sini, ini kami mengingatkan kembali, tag di sini jangan diisi dengan sumber dana, tapi diisi dengan misalkan SPM, kemudian Prida, ya. Ini Bapak Ibu tagging di sini. Tapi kalau sumber dana, ini udah ada kolom khusus nih Bapak Ibu, kolom untuk sumber dana. Makanya ketika ngisi, ini ada terpisah ya. Nah, untuk taggingnya sendiri, Pridanya gunakan Prida yang ini, prioritas daerah RPJMD 2529. Dan yang dipilih adalah level KP. Ya, level KP. Jangan milih di prioritas 1 misalkan. Jangan di sini ya. Jangan milih di yang prioritasnya, tapi yang di KP-nya. Nah, ini kemarin sempat ada yang sedikit keliru juga, kita cek. Padahal udah pernah kita gas ya kemarin ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin dicek kembali Bapak Ibu, khususnya untuk Bapak Ibu yang di Kasubag Perencanaan dan para perencana yang ada di OPD, kami mohon untuk bantu mengecek semuanya ya. Nah kemudian, oh ya sebelum lupa nih Bapak Ibu ya, untuk proses pengisian Renstra ini menggunakan akun PA dan KPA. Jadi tidak semua akun pegawai bisa ngisi ya. Jadi hanya akun yang memiliki peran sebagai PA atau KPA saja yang bisa ngisi di Renstra. Supaya apa? Supaya nggak banyak tangan Bapak Ibu. Ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu nanti ada pertanyaan nih. Untuk taggingnya, daftar kegiatan prioritasnya dari mana? Nah ini udah kami siapkan di sini Bapak Ibu. Nanti ada di folder Google Drive yang kami siapkan, ada namanya Master Data Tagging Renstra. Nanti mungkin Pak Denny bisa jelaskan ya Pak Denny ya, gimana cara menggunakannya. Kemudian, oh ya Bapak Ibu nanti semua sub output yang ada di Renstra ini ketika pembuatan Runwal Renja ini otomatis akan ditarik Bapak Ibu. Misalkan nanti untuk yang 2027 nih, ketika Bapak Ibu sudah selesai ngisi di Sakip untuk yang Renstra-nya sub output-nya udah diisi semua. Nanti yang tahun 2027 ketika dia ada targetnya, ini akan ditarik semua. Ya. Misalkan di sini tahun 2027-nya ada targetnya nih, ada 1. Nah, ini nanti di 2027-nya akan ditarik semua. Kalau di sini 0 gimana? Kalau ini 0, nanti ini tidak akan ditarik ya. Artinya apa? Pada tahun tersebut berarti sub output ini tidak ada. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Untuk pemisahan sub outputnya ini sama seperti waktu kita des kemarin Bapak Ibu. Filenya mana ya? Ntar saya cari dulu Bapak Ibu file untuk ininya.
Baik, Bapak Ibu, ini mengingatkan kembali, walaupun kemarin waktu DES sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Jadi ketika kita input nanti, ini prinsipnya masih sama. Sub output ini harus dipisah untuk yang dana khusus dan prioritas daerah. Kalau pokir ini nanti ya, ini di tahunan. Pokir ini di tahunan. Ibu, di asumsi itu udah masuk belum ya? Ada ya? Oke, berarti yang dipisahkan sub outputnya nanti untuk ini Bapak Ibu. Dana khusus, prioritas daerah, dan hibah. Dana khusus, Bu. Ya, dana khusus di sini termasuk yang DAK segala macam ya. Baik Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu ketemu sub output yang dia ada dana khususnya, ini jangan digabung dengan yang dana umum. Kemudian yang prioritas daerah juga jangan digabungkan dengan yang non prioritas karena tidak menutup kemungkinan di dalam satu sub kegiatan itu ada yang termasuk ridanya dan ada yang tidak. Begitu juga dengan yang hibah bansosnya. Itu untuk prinsip taggingnya. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut ketika kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Untuk prinsip KP dan sebagainya mungkin Pak Denny bisa menambahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara dengar nggak Pak Nanang? Mas ya. Izin menambahkan dari Pak Nanang tadi terkait dengan Prida ya. Prida itu pernah kita bahas di DES kemarin, ada 3 ya levelnya, ada janji politik, ada program prioritas, dan ada kegiatan prioritas. Nah, saya izin share screen ya. Di file yang tadi di-share yang ditunjukkan oleh Pak Nanang, jadi ada Pak Bapak ya, filenya ada 4 file di sini. Nanti Bapak Ibu buka yang master data. Ketika dibuka, nanti isinya ini adalah masuk kegiatan di seluruh OPD. Kita ini ngambilnya datanya dari SIPD ya, dari database SIPD Bangda yang Renstra itu dituangkan ke sini. Nah, bedanya adalah ini ditambahkan tagging semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya contoh untuk melihat yang dindik ya, dindik itu bisa difilter di sini. Berarti subunitnya ini pendidikan. Maka di sini ketika filter dinas pendidikan akan muncul semua kegiatan di dinas pendidikan. Nah, di kegiatan ini masing-masing ada taggingnya. Di sini ada program prioritas, ada misi RPJMD, tujuan RPJMD, sampai arah kebijakan RPJMD, ini semua ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, ini menjadi dasar referensi Bapak Ibu untuk menginput ke Renstra di Sakip. Contoh untuk program prioritas di Dindik itu yang prioritasnya daerahnya ada yang terkait dengan pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan misalnya. Berarti kalau ini diklik, maka akan muncul semua kegiatan yang terkait dengan untuk yang mendukung pemenuhan program prioritas pertama itu PP 1.1. Nah, contohnya ruang kelas baru, sekolah dan sebagainya. Nah, hanya cuma ini di taggingnya di level kegiatan. Nanti PR Bapak Ibu nanti di Sakip membuat sub output yang lebih spesifik. Contoh misalnya di pembangunan ruang kelas baru ini mungkin bisa jadi ada sub kegiatan yang nggak semuanya isinya prioritas daerah. Jadi itu harus dipisah nanti. Misalnya ruang kelas baru yang prioritasnya berapa, yang bukan berapa. Bisa juga ada kegiatan yang memang isinya bisa lagi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang tagging di sini ini yang jadi dasar ketika Bapak Ibu ingin men-tagging ke sub output sub kegiatan di ISA. Kira-kira seperti itu. Di sini juga ada selain prioritas daerah, ada juga terkait dengan SPM. Nah,
Nah, ketika dia ada label ya-nya, berarti ini adalah kegiatan yang mendukung SPM. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu ketika di sakitnya ditambahkan taggingnya. Jadi tagging itu bisa lebih dari satu. Bisa jadi ada sub output yang dia termasuk janji politik, masuk kegiatan prioritas, masuk SPM, bisa jadi ya. Jadi satu sub output itu bisa banyak tagging. Itu kira-kira mungkin kalau misalnya dijelaskan semua agak panjang, nanti Bapak Ibu bisa dilihat filenya. Ini semua OPD ada. Kalau bisa ketika akses filenya di sini jangan dibuka langsung di sininya ya, tapi di download dulu. Karena kalau dibuka di sini kemudian di filter, nanti teman-teman yang akses nanti yang lainnya berubah filenya. Jadi di download dulu teman-teman, semua di download dulu, baru dicek, di filter silahkan bangga. Mau OPD lainnya dihapus nanti nggak masalah. Jadi semua file di sini lengkap, semua informasi terkait dengan Renstra ada. Bahkan di sini juga saya buatkan juga terkait dengan list KP, misalnya sebenarnya KP1 itu apa sih isinya? Nah, ini sini ada penjelasan. Kemudian di sini juga ada terkait dengan definisi operasional janji politik juga ada di sini. Nanti tinggal dibuka aja filenya. Kira-kira itu Pak Nanang ya. Mungkin nanti sambil diskusi sambil dijelasin lagi nanti kalau misalnya ada yang belum jelas. Mungkin Pak Wildan ya, mau jelasin Pak Wildan tambahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nggak suara saya, Bapak Biar? Masuk nggak suara? Jelas. Jelas ya? Gimana Bapak Ibu udah ini ya? Udah clear ya? Jadi seperti yang kemarin kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya ya, mungkin tambahin sedikit. Seperti yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk periode RPJMD kali ini, itu sub outputnya itu Bu, nanti kita tidak susun lagi, maksudnya kita basicnya tidak memulai dari nol nanti tiap tahunnya ya Bapak Ibu. Kita akan menggunakan sebagian sub output yang memang nanti sudah tersusun dari Renstra. Jadi dari Renstra ini kita sudah mulai nyusun sub output, paling tidak sampai sub output sampai saat ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa sub output yang memang perlu nanti akan kita ukur capaiannya terhadap target 5 tahunannya gitu. Jadi tujuannya adalah itu tujuan utamanya ya Bapak Ibu ya. Mungkin sedikit menambahkan lagi, nah tadi yang tadi pagi juga saya infokan ke grup itu per hari ini itu data realisasi Bapak Ibu, realisasi keuangan di sub kegiatan itu sudah kita masukkan ke e-sakit. Jadi Bapak Ibu bisa mulai mengecek apakah realisasi keuangan, realisasi anggaran di sub output itu sudah sesuai atau belum apabila dibandingkan dengan di sub kegiatannya gitu. Saya mau ini udah bisa jalan belum? Udah ya? Nah, saya coba dulu ya Bapak Ibu ya. Saya coba share screen ya Bapak Ibu. Nah ini. Bapak Ibu bisa cross check, ini saya coba aja salah satu misalkan di Dindik ini ya. Tadi pagi juga ada yang lapor kalau ini tidak bisa dibuka ya Bapak Ibu ya. Nah ini tidak bisa dibuka. Jadi sekarang udah bisa nih Bapak Ibu, udah bisa silakan di cross check lagi. Nah ini kok contoh di subkegiatan ini, penyusunan dokumen perangkat daerah, pagunya total realisasi anggaran di subkegiatannya 54 juta. Nah kalau kita lihat ini di subkegiatannya 22, 17, 7 dan 7 ini kalau kita bandingkan realisasi sub outputnya juga sudah 54. Jadi ini udah cocok, otomatis cocok. Kalau Bapak Ibu menginput ini itu menggunakan LRA, insya Allah ini akan langsung hijau Bapak Ibu. Tapi nanti di cross check ulang, apakah masih ada yang selisih atau tidak. Kita coba yang lain ya, apakah masih ada yang selisih. Jadi nanti Bapak Ibu cross check apakah memang di sub kegiatan itu realisasinya sudah hijau atau belum. Nah, rata-rata sudah hijau ya. Saya juga belum nemu nih.
yang masih merah atau tidak. Masih ada apa enggak ya? Nah, ini contoh yang masih merah nih Bapak Ibu. Contoh di sini realisasinya 600 di subkegiatan yang kami dapat datanya. Ini datanya kami dapat dari BPKD Bapak Ibu. Walaupun masih sementara, tapi insya Allah mungkin harusnya nggak terlalu beda jauh ya. Mudah-mudahan nggak. Nanti setelah diproses di BPKD juga dia nggak akan terlalu beda jauh. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat di sini yang realisasi anggaran subkegiatan 650 juta, tapi di realisasi sub outputnya di sini lebih banyak malah nih. 660. Jadi ini kelebihan. Belum ada, ini belum diinput. Maaf, salah. Ini realisasinya belum diinput, masih 0 dan masih 0. Jadi ini di subkegiatan ini realisasi pagu sub outputnya itu masih 0, belum diinput. Jadi ini masih merah. Nah, ini yang nanti perlu diperbaiki. Insya Allah nanti siang ini Bapak Ibu nanti saya akan coba olah datanya untuk memetakan mana subkegiatan yang memang realisasi sub outputnya itu masih pagunya itu masih selisih gitu. Mudah-mudahan nanti siang ini saya share ya, saya publish. Mudah-mudahan kalau lancar kita bisa, jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat kegiatan mana aja yang perlu diperbaiki. Kita rencananya untuk 2025 ini targetnya Bapak Ibu di Januari ini itu realisasi itu sudah final Bapak Ibu. Jadi nanti di akhir Januari Bapak Ibu data yang ada di S-Akib itu akan kita pakai untuk berbagai laporan yang memang dibutuhkan, seperti laporan evaluasi RKPD TW 4 dan kemungkinan LKPJ. Jadi data nanti di Bapak Ibu tolong sebelum bulan Januari ini berakhir data realisasi di 2025 baik di level program, kegiatan maupun subkegiatan itu realisasinya diisi gitu Bapak Ibu. Nanti saya juga akan melakukan verifikasi secara berjenjang Bapak Ibu. Dari program, dari kegiatan lalu subkegiatan, cuman bertahap ya. Kita akan proses satu persatu supaya lebih supaya lebih akurat gitu. Soalnya kalau kita sekaligus nanti Bapak Ibu fokusnya nanti terpecah-pecah gitu. Jadi saya akan nanti lakuinnya bertahap gitu Bapak Ibu. Untuk verifikasi capaiannya. Karena kalau Bapak Ibu, kalau kita lihat, ini di kontrol realisasi sampai saat ini tuh, ini ada yang perlu kita cross-check juga. Kita lihat lagi sebentar lagi. Nah, ini dia. Kalau proses, ini pasti tergantung klaim Bapak Ibu ya. Ini kita anggap ini sesuai dengan apa yang kita laksanakan setiap bulannya. Ini anggaran sudah masuk dari BPKD. Nah, yang perlu kita perhatikan ini. Di output ini capaiannya masih 61%. Ini adalah realisasi kinerja sub output. Ini masih 61% dan yang ini, yang program ini justru lebih mencapai 122%. Nah, ini juga perlu kita cross check nih, apakah memang khawatir ada yang mengisi capaian terlalu biasanya ada kesalahan dalam mengisi realisasi ini ya, apakah dia angkanya terlalu ini atau memang capaiannya memang tinggi gitu ya, 122% gitu. Ini berarti target kita terlalu rendah nih ya di perencanaan nih, kalau indikator capaian indikatornya sampai 122%. Nanti kita akan cross check in satu persatu dan nanti kami juga akan koordinasi dengan mitra. Jadi Bapak Ibu bersiap juga ya, nanti akan ada nanti mitra juga mungkin akan banyak koordinasi terkait bagaimana capaian dari tiap jenjang ini ya Bapak Ibu ya. Kalau proses udah clear, kita anggap udah clear ya. Kalau proses jadi dari sub output, sub kegiatan sampai ke program nanti. Anggaran juga kita akan tadi kalau anggaran kita akan cari selisihnya aja. Kita akan cross check selisihnya tadi. Kita akan hilangkan selisihnya sampai benar-benar antara sub kegiatan dengan sub output itu 0 gitu Bapak Ibu. Kurang lebih begitu. Kayak gini gitu Pak Nanang untuk 2025. Apa 2026 mau diinfokan juga? Pak Nanang aja ya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Nanang aja. Terima kasih Pak Nanang. Ada yang angkat tangan ya? Baik, terima kasih Pak Wildan. Sebelum ke diskusi, ini mumpung saya ingat nih Bapak Ibu, tadi ada yang terlewat ya. Jadi ada tugas lagi nih Bapak Ibu, selain input di Renstra ya, sub output di Renstra. Saya share screen kembali. Nah, tadi misalkan Bapak Ibu sudah input di Renstra sini ya.
Misalkan yang tadi di perencanaan ya. Contoh tadi saya udah nginput di sini misalkan. Wah, salah. Punya dindik. Oke, contoh perencanaan. Tadi saya udah nginput di sini ya. Sub outputnya ada 3 misalkan. Nah, ini ada tugas juga di Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu lihat di tahun 2026, ini sekarang sudah masuk ke tahapan perencanaan Bapak Ibu ya. Ini udah masuk ke tahapan perencanaan. Ini kita lihat di sini. Nah, ini kan masih merah-merah ya. Bapak Ibu silahkan seperti tahun yang lalu, Bapak Ibu setting penanggung jawabnya siapa, kemudian target indikatornya sesuai atau tidak. Sebagai contoh di sini, ini target indikatornya 2 dokumen, tapi di bawahnya ada 3. 1, 2, 3. Ini kan masih belum sesuai ya. Nah, nanti ini disesuaikan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum tagging ke sub output Renstra, nanti isinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Bentar. Oh, ketua timnya ya. Mati ya? Tadi mati sendiri. Mati, bentar tadi. Baik, Bapak Ibu tadi sampai mana ya? Ini ya, nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan penanggung jawab sub kegiatannya, kemudian targetnya. Kalau di sini kan targetnya 2 ya, di sini ternyata ada 3 gitu kan. Nah, ini harusnya di atas juga sama nih, harusnya sesuai. Nah, ini contoh Bapak Ibu, kemungkinan besar yang di Bapak Ibu di sub outputnya munculnya seperti ini. Sub output Renstra-nya tidak mendukung Renstra. Ini artinya apa? Artinya sub output yang ada di tahunan ini tidak ada dukungan atau tidak diukur ke sub output yang ada di Renstra-nya. Tadi Pak Wildan sampaikan bahwa tujuan utamanya sebenarnya ini untuk mengukur nanti kinerja 5 tahunannya ya. Ini di ujungnya nih Bapak Ibu, di ujungnya ini untuk mengukur capaian kinerja 5 tahunannya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bikin taggingnya di sini, ini nanti tidak terukur nih, tidak dihitung. Makanya Bapak Ibu tadi yang hal utamanya adalah Bapak Ibu input sub output di Renstra-nya, dan sub output di Renstra-nya itu Bapak Ibu harus clear ya, harus jelas. Jadi Bapak Ibu nanti pisahkan nih, yang mana peridanya, yang mana non peridanya. Khawatir nih Bapak Ibu, khawatir ya. Khawatir nanti ada rasionalisasi lagi. Kalau Bapak Ibu tidak pisahkan, kalau sub output itu ternyata dianggap tidak jelas, nanti bisa dirasionalkan semua nih Bapak Ibu. Ya, satu sub output itu semua. Makanya harap dipisahkan antara yang prioritas dan non prioritas. Nah, ini karena ini dokumen rencana 2027, sub output Renstra-nya yang ini ya, jumlah dokumen rencana kerja yang disusun. Boleh nggak misalkan 2 sub output atau 3 sub output dan seterusnya itu mengacu ke 1 sub output Renstra? Itu boleh ya Bapak Ibu ya. Sebagai contoh misalkan di PU nih, di PU. Ketika Renstra kan kita belum tahu ya. Misalkan titik lokasinya. Lokasinya di mana. Nah, mungkin di Renstra-nya sub output-nya cuman jumlah jalan yang dibangun misalkan sekian kilometer. Ya, itu di sub output Renstra-nya. Nah, nanti di tahunannya itu bisa dipecah misalkan jumlah jalan disebutin ya, jalannya lokasinya di lokasi mana gitu kan yang dibangun sekian kilo. Dia ya itunya ke sub output yang sama misalkan, atau misalkan pokir
kalau di Renstra kan belum ada ya pokirnya ya. Tapi pokir ini sebenarnya mendukung ke sub output yang ada di Renstra. Jadi tagging yang di sini ini boleh ya Bapak Ibu ya. Misalkan yang di bawah juga saya samain nih ke sini gitu ya. Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun, jumlah dokumen rencana kerja yang disusun, atau tiga-tiganya deh saya tagging ke sini semua misalkan. Boleh nggak? Boleh. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Ini harus dipastikan Bapak Ibu taggingnya ke sub output yang tepat ya. Karena apa? Karena ini nanti secara sistem, secara otomatis akan dihitung ke atas. Dan Bapak Ibu perhatikan, satuannya harus sama dengan satuan pada sub output yang ada di Renstra-nya. Kalau di sini dokumen, di sini dokumen juga, ya. Karena nanti target di sini yang akan di-sum nih Bapak Ibu. Ya, yang di sini nanti akan di-sum nih. Ini saya balikin ya Bapak Ibu ya. Karena di lognya nih nanti kecatat nama saya nih Pak Wildan. Karena udah masuk ke ini ya, perencanaan ya. Di perencanaan udah dicatat ininya Bapak Ibu lognya. Mungkin itu Bapak Ibu nanti silahkan kita diskusi lah ya. Yang resen ada yang resen? Bu Devi ya? Bu Devi. Siap, Pak Nanang. Ya, silakan Bu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. khawatirnya kalau di bawah 10 juta tidak bisa dicairkan. Izin Bapak Ibu. Ya, tadi udah Pak Nanang, Pak Wildan, Pak Denny sudah memaparkan. Cuma tadi satu sih banyak sih pertanyaannya, cuma sedikit dulu. Yang pertama, Sakip upgrade Sakip ya tadi ke modul Renstra. Cuma saya tadi melihat tidak sampai sasaran. Itu masih PR ya, karena kemarin juga kendali kita terhadap sasaran itu enggak punya tools-nya gitu. Jadi manual gitu. Cuma ada di SKP saja. Itu karena sasaran ini kalau di Lakip ini paling penting ya. Pak Bagus ini selalu setiap tahun itu mengejar-ngejar kami terkait dengan target sasaran. Kenapa tidak dimunculkan gitu target sasaran itu? Padahal itu adalah kinerjanya kepala OPD gitu. Itu biar kepala OPD-nya tahu bahwa dia punya PR dari wali kota terkait target-target yang sudah ditentukan gitu di sasaran itu. Itu ya satu. Yang kedua, tadi di modul 2026 Pak Nanang mungkin bisa materinya yang tadi yang Sakipnya bisa ditampilin Pak Nanang yang terkait dengan indikator sub indikator yang tadi yang terakhir. Nah, ini kan tadi Pak Nanang sudah menjelaskan bahwa nanti subindikator itu akan terjumlahkan gitu ya. Itu subindikatornya nanti menjadi target subindikator gitu ya. Gitu enggak Pak Nanang? Ini mau langsung dijawab apa bagaimana? Oh enggak, ini gitu ya. Enggak, belum, jangan dulu dijawab. Ini yang karena ini sebenarnya Sakip ini kan tools ya, alat ya untuk monitoring kita lah, monitoring kinerja kita.
Cuma kemarin juga kita juga agak kesulitan ketika di sekretariat terkait dengan apa namanya, bukan penjenjangan kinerjanya. Khusus untuk sekretariat, karena gini Pak Nanang, teman-teman yang di sekretariat itu kan contohnya untuk perencanaan kami ketua timnya itu kan fungsional gitu kan, fungsional. Nah, kemudian di sini juga ada Pak Adi, mungkin nanti Pak Adi bisa bantu, Pak Adi organisasi. Nah, teman-teman selain fungsional kan dia atasan langsungnya ke Kasubag Umpeg ya, ke Kasubag Umpeg. Beda kalau Rendalab mah kan semua ke Kabid. Kalau kami kan yang stafnya ke Umpeg gitu, walaupun beberapa membantu misalkan di perencanaan. Perencanaan kan saya misalkan ketua tim, tapi saya kan bukan atasan, tidak bisa menilai. Nah, gimana teman-teman yang masuk ke dalam timnya perencanaan yang mengerjakan, maksudnya mendukung di tim perencanaan, baik administrasi mungkin hal-hal yang kecil tapi penting gitu. Nah, kemarin kami akhirnya untuk mencari jalan tengah solusi biar teman-teman nih yang ada di perencanaan bisa masuk ke dalam tim perencanaan juga, tapi bisa klaim kepada Kasubag Umpegnya. Jadi akhirnya karena kalau di perencanaan kan kalau yang punya Kasubagnya kan nggak ada masalah Pak Nanang. Atasannya langsung Kasubag program dan perencanaan dan keuangan nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan di yang fungsional kami nggak bisa nilai tim kami gitu untuk di SKP-nya harus ke Umpeg. Nah, kemarin kita sudah melakukan dialog, akhirnya mencari jalan tengah gitu ya, mencari jalan tengah. Kita tambah di proses subindikator, mungkin Pak Nanang bisa ngelihat yang punya dinsos, esakipnya, kami tambah subindikatornya satu lagi. Itu buat rumah nanti kayak mungkin SPJ-nya lah, pokoknya ngurusin yang kayak begitu gitu. Bu Dev, masih lanjut? Yang perencanaan nggak apa-apa, subkegiatan apa aja, Mangga. Paling bawah. Nah, ini kami tambah, ini satu untuk rumah yang teman-teman pelaksana yang tidak biar dia punya tempat narik ke Kasubag umum dan kepegawaian, karena tetap aja mereka atasannya tetap Umpeg, nggak bisa ke perencanaan gitu. Sedangkan ini dialog ya, nanti mungkin Pak Adi bisa kasih pendapatnya. Saya tuh udah tepat belum sih? Nanti kalau misalkan Pak Nanang menjumlahkan, ini yang poin 4 terjumlah gitu, nambah gitu. Sedangkan dokumen perencanaan itu enggak sampai 4. Itu aja sih Pak Nanang, sebenarnya banyak tapi yang lainnya kasihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja ya, Bu Dev ya. Yang nomor 1, masalah sasaran ya. Nah, itu juga Pak Bagus nanyain, kok nggak ada sasarannya? Langsung nyolot aja gitu ya. Bapak Satya itu langsung kayak Bu Devi lah ya. Ini kenapa sasarannya nggak ada gitu kan? Lebay. Iya, enggak nyolot, orang nanya. Jadi masalah sasaran OPD itu sebenarnya datanya sudah ada Bu Dev. Ya, datanya itu sudah ditarik semua.
Jadi data yang dari SIPD, dari RPJMD, sampai dengan Renstra itu insya Allah datanya udah ditarik semua ke Sakip. Cuman memang menunya belum muncul nih. Nanti di sini nih saya tampilin nih Bu Dev ya. Sebelum program kegiatan ada tujuan dan sasaran. Sabar ya. Karena fokus utamanya sekarang adalah yang di Siap. program kegiatan subkegiatan dulu. Ya. Siap, Karena siap. fokusnya kan ke situ sebenarnya. Kalau yang sasaran OPD ini juga kita setelah proses download kemarin ternyata ada juga beberapa outcome yang tidak nyantol ke sasaran OPD-nya. Jadi nggak di-tagging tuh di SIPD. Jadi loss. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kami sih nganggapnya ini berarti programnya atau outcome dari program ini tidak penting. Kalau mau dirasionalkan juga kan nggak masalah ya sebenarnya. Pak Bagus ya? Jadi kalau kita ngelihat seperti itu. Jadi ada beberapa outcome yang ini link untuk ke sasaran OPD-nya nggak ada. Ini mungkin nanti juga jadi PR ketika revisi Renstra ya di SIPD-nya ini harus diperbaiki. Oke, itu Bu Devi gimana? Yang pertama udah kejawab ya? Sudah. Berarti Ya. kan tinggal nunggu waktu saja ya. Tinggal nunggu waktu. Jadi nanti ada di sini nih tujuan, sasaran. Ya sabar ya. Iya, nggak apa-apa sih. Datanya Cuma udah kan, masuk. Datanya udah masuk. Kalau data sih apanya? udah masuk, tinggal nampilin Oh, aja sebenarnya. Kalau data udah ada oke, di database. Ya, oke, siap. aman. Ngebantu Pak Bagus sih sebenarnya mah. Ya kita apa sih yang enggak untuk Pak Bagus ya? Iya benar. Oke, itu yang pertama. Tadi yang pertanyaan kedua terkait masalah sub output ya. Sub output itu nanti ngesam seperti apa gitu kan ya? Itu bukan sih tadi pertanyaannya Bu Dev? Iya betul. Betul ya? Ya. Ini memang nanti kita ngesam Bu. Makanya kenapa tadi kami sampaikan bahwa satuannya pun harus sama ya. Satuannya harus sama. Nah kalau kayak Bu Devi kayak gini, ini ada satu nih, ya berarti nggak usah di-tagging. Selesai kan? Oke. Berarti Ya kan? dia tidak masuk ya. Cuman ya nanti di sininya nggak sinkron 3. nih. Jumlah di sini sama jumlah ininya ya. Ini nggak Iya, sinkron nanti. iya, Cuman ini oke. juga kalau kami sih masih kurang sepakat ya Bu Dev kalau yang begini nih. Kalau kami nanti kita coba minta pandangan dari organisasi ya. Soalnya kalau masalah yang tadi, kalau kami ngelihatnya sebenarnya permasalahan tim kerja aja sih. Kalau kita berbicara tim kerja kan nggak mesti harus di bawahnya si A si B kan. Contoh misalkan kayak Bu Devi kemarin jadi anggota di tim RPJPD. Apakah Bu Devi di bawah Bapeda kan enggak ya? Enggak, Jadi iya. Cuma iya. kalau misalkan gini Pak, mereka kan bantunya fokus di perencanaan ya gitu. Beda dengan kasusnya saya gitu. Kasusnya saya di RPJP kemarin, kan saya punya tusi utama gitu. Jadi di SKP-nya bisa, jadi cuma tambahan aja itu direct pimpinan. Cuma kalau misalkan teman-teman sekarang udah P3 paruh waktu, otomatis kan mereka harus butuh SKP dong, yang tanda tangannya juga atasan mereka langsung gitu. Kalau kemarin kan nggak ada masalah ya gitu, karena SKP-nya mungkin manual gitu, nggak by system. Khawatirnya ke depan by system, jadi mereka harus punya cantolan juga di umpegnya gitu. Enggak, kalau saya nih, saya masih belum ini ya Bu Dev. Soalnya kayak di Bapeda juga sama sih sebenarnya kita antar bidang malah nih di tahapan prosesnya mainnya. Contoh kayak saya nih misalkan saya ada penyusunan RKPD gitu kan ya. Penyusunan RKPD kan nggak mungkin bidang Rendalef doang yang ngerjain. Ya, tapi kita juga ada yang ngerjain dari bidang lain nih, dari PPM, dari PSIK-nya ini ikut terlibat juga. Apakah saya menilai teman-teman itu kan nggak juga. Enggak, kalau kita kan punya tugas utamanya, Pak. Dalam tim misalkan ngebantu yang lain kan cuma tambahan. Kalau misalkan kasusnya di sekretariat kan mereka udah jadi tugas utamanya gitu. Gimana sih? Saya kurang paham ya. Ada Pak Adi nggak, Pak Adi?
Pak Adi ada nggak? Tadi sih saya lihat ada di Pak Adi tuh. Oh, Ya lagi kalau dipanggil Asda Oh, lagi 3 panggil. katanya. Oke, kalau gitu ya gini aja deh. Saya tambah. Boleh izin Pak Nanang ya? silahkan, Pak Bagus sudah gatel kan? Iya, jadi sebenarnya ya layar gue begini ya, Tar. Jadi sebenarnya gini Bu Devi, ya sebenarnya kurang lebih sama dengan yang Pak Nanang jelaskan. Jadi prinsipnya kan itu hanya dari sisi tim kerjanya aja. Jadi tugas wajibnya gimana? Kan balik lagi. Kalau di Permenpan 6 atau Permenpan 7 lupa saya. Eh pejabat penilai kinerja kan itu minimal kan pengawas ya. Tapi tidak serta-merta juga semua nginduknya harus diumpek. Pertanyaan saya, output perencanaan ada di siapa, Bu Devi? Output perencanaan ada di sekretaris. Nah, jadi kan dibikin nih tim kerja nih di sekretariat ini. Ada tim kerja umum dan kepegawaian yang sudah pasti ketuanya kan Kasubag Umpek. Ada tim kerja perencanaan, ketua timnya adalah Bu Devi, ya kan? Nah, lalu tim kerja perencanaan siapa aja Bu Devi dan teman-teman, misalkan ada tuh staff-staffnya tuh. Ya udah, mereka langsung ke eselon 3 kan boleh. Contoh, kami Boleh di langsung ke eselon 3. boleh kami di bagian organisasi kan juga sama, Bu. Saya tidak menilai staf. Saya tidak Oh menilai iya, staf. kalau Pak Bagus kan nggak ada struktural eselon 4-nya. Iya, karena pada prinsipnya kan dia mendukung output siapa. Kan yang jadi masalah output perencanaan kan tidak ada di Umpek gitu, umum dan kepegawaian. Adanya di siapa? Ada di sekretaris kan. Nah, Bu Devi dibentuklah tim kerja Bu Devi nih. Ya kan? Bu Devi nih tim kerja. Tim kerja Bu Devi ke atas kan, ke sekretaris. Harusnya staf juga boleh nggak ke eselon 3? Boleh nggak? Karena Itu kan dia Pak Adi yang bisa jawabnya. ya, jadi pada Pak Adi ya, prinsipnya kayaknya ya kalau staf sebentar dulu gini. Karena pada prinsipnya di Permenpan 6 dan Permenpan 7 dan juga di di sistem kerja pada prinsipnya kalau nggak salah tapi kalau 6 dan 7 ya itu kan paling rendah itu di pengawas ya kalau nggak salah pejabat penilai kinerja. Tapi boleh nggak eselon 3? Boleh. Cuman, nah yang jadi masalah, kalau misalkan teman-teman staff itu nanti dia di ACC-nya pejabat penilaian kerjanya Kasubag Umpek, kan harus butuh cantolan, betul nggak Bu Devi? ya, betul, betul. Nah, Nah, itu. apakah di RH-nya akan ada perencanaan gitu loh logikanya. Kalau ada RH-nya ada perencanaan ya silakan aja. Berarti nanti kan si Umpek juga bertanggung jawab atas perencanaan. Kalau kami sih di bagian organisasi langsung ke Kabag gitu. Karena kalau gitu kesannya nanti dipaksakan semuanya bertumpuk menjadi stafnya eselon Umpek kalau kayak gitu loh. Itu IMHO ya, in my humble opinion ya. Cuman saya rasa Bu Devi harus bertanya apple to apple ke sekretariat yang lain deh, sekretariat Iya, yang lain deh, betul, gitu. betul. Cuman itu Karena kan masalah tim kerja aja itu mah. Nambahin mungkin Pak Bagus. Ya boleh. Bu Devi, saya masih bingung deh ya. Ini mau nanya dulu nih Bu Devi. Kenapa Bu Devi menambahkan sub output sendiri gitu untuk itu gitu? Emang output tim yang Ibu susun di sub output itu tuh pada dasarnya untuk mengerjakan output apa, Bu? Ini dulu yang perlu kita perlu bahas nih. jadi gini Pak Will, ini perjalanan ininya dulu ya. Jadi di sekretariat itu kalau di Dinsos, di sekretariat Dinsos itu yang bagian perencanaannya semua dari A sampai Z itu timnya perencanaan dari A sampai Z ya. Maksudnya dari perencanaan di bagian perencanaannya, bukan perencanaan secara dinsos nih, bukan perencanaan dinsos, tapi perencanaan bagian perencanaannya, kemudian pertanggungjawaban keuangannya, kemudian apa namanya ya pokoknya ngurusin hal-hal administrasinya itu diserahkan semuanya gitu. Jadi kayak misalkan
SPJ dan lain-lainnya itu di bagian diserahkan sepenuhnya gitu. Jadi nggak di bawah Umpeg untuk terkait hal-hal administrasinya. Jadi saya lagi berbicara itu yang perencanaannya gitu, administrasi perencanaannya, bukan penyusunan misalkan perencanaan OPD, bukan. Tapi yang di sekretariatnya. Nah, itu asal mulanya kenapa ada indikator itu gitu. Iya Bu, sama Bu, di kami juga sama Bu, ada dalam konteks misalnya kita nyusun RKPD atau nyusun apa ini gitu ya. Di dalam tahapan prosesnya itu bagian dari tahapan proses itu termasuk administrasinya Bu. Gitu. Jadi kita nggak perlu, menurut saya makanya bingung kenapa harus dipisah sub outputnya gitu. Kan itu administrasi tadi juga mendukung output yang ada di atasnya kan gitu ya. Jadi kenapa Ibu nggak menambahkan tahapan proses aja di dalamnya yang sifatnya administrasi, nanti ya itu diampu oleh staf tadi tim Ibu yang memang mendukung administrasi gitu. Awalnya begitu Pak Wildan, awalnya begitu. Cuma ketika dibaca ulang rencana prosesnya, kok rencana prosesnya itu pabaliut gitu. Jadi nggak bertahap. Karena misalkan penyusunan DPP, misalkan ya DPP dan sebagainya itu dimasukin, kemudian yang SPJ dan lain-lain gitu dirinci, itu kok jadi aneh gitu. Kalau memang ada terkait ini nggak masalah Bu, nggak masalah dimasukkan ke dalam tahapan proses gitu. Atau kalau memang itu pada dasarnya gini ya, tergantung kebutuhan ya. Ada tim yang jumlah timnya itu sedikit gitu ya. Ada tim yang jumlah timnya itu banyak. Fokus kita itu adalah setiap anggota tim itu paling tidak bisa mengklaim kinerjanya. Kalau saya prinsipnya gitu ya Bu ya. Bisa mengklaim kinerjanya gitu. Jadi kalau memang Ibu, kita nggak bisa memaksa juga tahapan proses. Misalkan ada satu output dikerjakan sama lima anggota tim, pembagiannya dengan satu output dikerjakan sama 10 anggota tim, 10 orang gitu. Bisa jadi ada beberapa tahapan proses yang harus dipecah karena dikerjakan oleh 2 orang yang berbeda gitu Bu. Itu 2 orang yang berbeda, nggak masalah, tergantung kebutuhannya gitu. Jadi memang sekali lagi kita nggak bisa juga bikin satu sub output tahapan prosesnya idealnya begini gitu. Itu ideal itu mungkin bukan ini ya, tapi ada juga minimalnya begitu gitu. Tapi kalau idealnya tergantung bagaimana Ibu mendelegasikan tugas ke timnya gitu. Kalau menurut saya apakah perlu sub output baru sih? Kita sih nggak bisa melarang juga ya Pak Nanang ya gitu. Tapi kenapa nggak disusun sesuai tahapan proses itu sesuai dengan bagaimana Ibu menyusun tahapan proses untuk mendukung output yang dimaksud gitu, benar-benar real gitu ya kondisinya, tahapan prosesnya begitu. Mungkin begitu ya kalau pendapat saya. Mungkin yang lain gimana, opininya beda-beda nih, bisa jadi nih Bu. Pak Bagus mungkin dari segi organisasi bisa lebih ini, apakah saya juga kalau ada kesalahan dikoreksi ya Pak Bagus ya. Saya kurang lebih gitu. Kalau saya gitu. izin ya, ini kayaknya Bu Devi terlalu detail ya. Nah, jadi gini loh, kalau pendekatannya sebenarnya pendekatan yang Pak Nanang dan teman-teman berikut saya ini dalam proses sub output ini dan tahapan proses sub output ini sebenarnya adalah Anda harus menyusun tahapan proses untuk mencapai output tersebut. Nah, mungkin kalau dalam bikin Indomie, jalan kakinya mah nggak perlu ditulis gitu loh. Ya, kalau misalkan kita nih mau bikin Indomie, kan beli Indomie dulu nih. Nah, jalan kakinya nggak usah ditulis. Atau mungkin mau bikin Indomie, beli Indominya nggak perlu ditulis gitu. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting itu ya kita harus bisa memilih dan memilah mana yang patut ya, jangan sampai ini juga jadi merepotkan. Kalau di kami pendekatannya begini. Pendekatan administratif dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kalau di saya itu tidak saya lampirkan di dalam tahapan proses. Tapi menjadi bobot saya di SKP saya sendiri Bu Devi. Jadi kalau misalkan di sub output itu saya punya 6 tanggungan sub output mengenai pertanggungjawaban terhadap sub kegiatan, karena kebetulan saya ditunjuk sebagai PPTK dan kadang-kadang jadi PPK, itu ada di SKP saya.
ya. Nah, adapun teman-teman yang ada di tim itu ya memproses dalam hal konteks misalkan penyusunan undangan kegiatan, dokumentasi dan sebagainya gitu loh. Konteksnya seperti itu. Kalau misalkan DPP RUP mau disebutin di tahapan proses ya mangga kalau itu memang perlu ya, perlu dibagi gitu. Tapi saya rasa sebenarnya ya balik lagi nggak ada yang sempurna ya, nggak ada yang sempurna. Jadi tuangkan saja yang proper seperti itu. Dan kembali yang tadi itu mengenai ketika tim kerja perencanaan sudah ditunjuk misalkan Bu Devi dapat alokasi sumber daya ya mungkin anggaran dan juga tim. Nah, itu aja dimanfaatkan itu. Nah, cuman ketika saya juga agak bingung kalau misalkan memang penilaian SKP-nya kan minimal harus eselon 4. Nah, kalau tanggung jawab perencanaan itu kan adanya di eselon 3-nya nih kalau yang digugurkan itunya tuh disetarakan. Cuman kalau misalnya ke Unpad ya berarti Unpadnya harus ada output RHK itu. Patut atau tidak ya mangga gitu. Cuman kalau masalah yang tadi tuh nambah sub output baru itu kan menjadi bagian tahapan proses di output masing-masing gitu, di sub output masing-masing gitu loh. Maksudnya cukup aja di situ. Ya itu tadi saya bilang mau bikin Indomie yang jalan kakinya nggak perlu ditulis gitu. Ya, mungkin itu tambahannya. Udah Pak Bagus ya? Oke. Oke, clear ya Bu Devi ya. Kalau kami sih tidak menyarankan untuk membuat sub output baru ya. Karena tidak urgensinya kayaknya nggak ada lah, nggak ada ininya lah. Karena ya yang Bu Devi bikinin satu sub output baru itu sebenarnya ada di dalam proses. Itu di tahapan proses yang ada di 3 sub output itu sebenarnya. Mungkin kita juga paham lah karena ada P3K paruh waktu ini kan ya. Ada banyak mungkin Bu Devi pengen mapping ininya kali ya. Prosesnya ke yang paruh waktu ini mungkin ya. Iya, betul. Mereka juga pengen diakui secara kinerjanya, Pak Nanang. Iya, cuman kan bisa bermain di tahapan proses sebenarnya Bu Devi. Jadi bukan di sub output ya. Jangan sampai nanti dengan Bu Devi menambahkan sub output itu justru malah menambahkan bias untuk capaian kinerja nanti. Pas diukur Pak Bagus bingung kan, ini kenapa jadi begini gitu kan ya. Ini output apa gitu kan, dimarahin lagi nanti. Yang bingung, saya emang enggak, saya mah butuh sasaran. Enggak ya, Pak Bagus mah sasaran clear. Oke, kalau masalah sasaran nantilah. Ini kita harus diskusi dulu kan ya Pak Bagus ya. Nanti mau jadi seperti apa. Oke, ini sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bu Fitri mungkin ingin menyampaikan terkait tagging kemiskinan. Silahkan Bu Fitri. Baik Bapak Ibu, tes. Terdengar suaranya? Aman ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu untuk menyampaikan terkait kalau tadi kan sudah disampaikan mengenai tagging mandatory spending ya dari SDGs SPM. Ketinggalan satu lagi yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan. Nanti kita masukin datanya untuk daftar kegiatan sampai sub kegiatan ya. Nanti sub kegiatan yang masuk dalam tagging kemiskinan ini yang mana aja. Nanti Bapak Ibu pilih yang taggingnya untuk RB tematik ya. RB tematik, terus untuk di kemiskinan. Nah, kemiskinan nanti ada per strategi. Jadi dalam dalam daftarnya nanti kita berikan. Udah masuk ininya? Ya, bentar ya. Jadi dalam untuk penandaan kemiskinan ini sudah kami masuk dalam folder ya.
dalam folder bahan bacaan. Share screen-nya gimana? Caranya ini. Baik aja. Terus ini. Yang mana tadi? Bentar, saya buka dulu. Oh yang ini ya. Ini yang penandaan ini. Oke. Ya. Jadi untuk kemiskinan ini ada beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan sudah muncul Bapak Ibu share screen-nya? Aman ya? Baik, ini di sini ada daftar subkegiatan yang di kolom F ya. Ini adalah daftar subkegiatan yang masuk dalam tagging kemiskinan. Jadi nanti Bapak Ibu untuk milih ini strategi yang mana, ini ada di kolom J strateginya. Jadi masuk ke dalam kriteria strategi 1, yang pertama adalah mengurangi beban pengeluaran ya. Terus yang kedua adalah sebentar. Yang kedua sebentar ya. Nah, yang kedua ini ada meningkatkan pendapatan ya. Yang kedua strateginya meningkatkan pendapatan dan yang ketiga mengurangi jumlah kantong kemiskinan. Nah, ini juga nanti ada berdampak langsung, tidak langsung atau penunjang gitu ya. Nah, nanti untuk di e-Sakip Bapak Ibu bisa memilih taggingnya yang RB tematik, kemudian strateginya ini ada pilih strateginya sesuai yang ada di dalam daftar ini. Nah, terus untuk di sheet 2 ini dalam dalam DPA itu ketika input di SIPD itu sebenarnya daftar kegiatan, daftar subkegiatan yang tertagging dalam kemiskinan itu nanti ada info mana kode rekening yang masuk belanjanya terhitung dan ada yang tidak terhitung gitu. Jadi kalau misalnya yang terhitung adalah jadi nanti masuk ke dalam daftar perhitungan dalam laporannya nanti. Dia masuk terhitung atau tidak dalam laporan kemiskinan. Nah, sebelumnya di 2025 ini hanya sedikit ya untuk subkegiatannya. Tapi untuk 2026 ini ada penambahan daftar subkegiatan. Jadi bahkan sampai level kecamatan dan kelurahan ya. Nanti kita akan berikan daftarnya. Ini untuk daftar penandaan kemiskinan sesuai regulasi. Nanti dalam di folder nanti kami berikan juga daftar yang sudah kan Bapak Ibu sudah menyebut dalam SIPD ya. Nah, kita menarik daftar subkegiatan yang sudah tertagging yang sudah terinput dalam SIPD gitu. Nanti berdasarkan daftar tagging 2026 Bapak Ibu bisa mengisi di e-Sakipnya. Di e-Sakip untuk subkegiatan tersebut di tagging masuk ke dalam strategi 1, strategi 2 atau strategi 3. Mungkin itu tambahan informasi yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Mungkin ada atau ada yang kurang jelas mungkin bisa raise hand siapa yang mungkin mau bertanya mengenai tagging kemiskinan. Boleh. Ya, paling nanti kalau misalnya ini kita akan sampaikan lewat dalam rapat terkait koordinasi kemiskinan. Baik, Bapak Ibu terima kasih Pak Nanang, saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fitri. Mungkin kita kembali ke yang sudah raise hand ya. Mungkin dari Inspektorat silahkan. Tes. Suara gimana? Tes. Yuk, aman. Lanjut. Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapin terima kasih lah atas sosialisasi fitur barunya ya kepada teman-teman dan rekan-rekan di Bapeda. Ini selaras nih sama yang Pak Bagus inginkan terkait dengan pengumpulan PK. Hari ini apa besok ya Pak Bagus? Jadi yang saya mau tanyakan ketika berbicara Renstra kan di situ ada target-target ya Pak Nanang ya. Antara SIPD dan SAKIP itu di SAKIP itu harus numerik. Tapi di SIPD untuk inspektorat kan bentuknya bobot ya. Maksudnya capaiannya terintegrasi atau apa gitu, tapi bukan berbentuk numerik. Itu solusinya seperti apa? Apa kita ke gimana? Sebabnya nanti kan harus mumpung ada auditor juga nih hadir nih, bisa selaras antara Renstra, PK dan nanti di SKP-nya juga. Yang kedua, izin Pak Lanang, yang kedua inspektorat baru aja press banget terkait dengan kapabilitas APIP. Pedoman kapabilitas APIP itu yang terbaru bahwa yang nilai terintegrasi itu level 4. Sedangkan di Renstra kita berpedoman ke yang lama, integrasi itu level 3. Jadi gimana tuh sinkronisasinya? Mungkin yang ditanyakan jadwal perubahan Renstra-nya gitu Pak Nanang. Yang terakhir ya itu dulu sih sebenarnya mah. sebab apa ya? Yang namanya itu kan harus selaras dan antara Renstra, terus di SAKIP juga harus selaras. Ya itu sih, jangan sampai kita targetkan ternyata pedomannya yang terbaru 4 tuh berat banget gitu Pak Nana. Siap. Turun kedua aja. Siap. Tuh arahan Pak Inspektur sih turunin kedua katanya. Kebetulan lagi kumpul nih inspektorat nih. Izin Pak Nanang, ini Pak Inspektur langsung nih. Apa nang gaya guyu nang? Aduh, berat ini berat. Enggak, saya mengklirkan apa yang dikatakan oleh Pak Guser tadi ya. Jadi sekarang se-Indonesia terkait dengan SPIP, manajemen resiko, IEPK, sama kapabilitas APP itu kita jangan bicara level 3. Level 3 sekarang itu sama dengan level 4 nanti. Ya, apa level 3 hari ini itu sebuah mimpi gitu. Karena kemarin evaluasi perwakilan sama kedeputian, Cilegon termasuk salah satu yang dievaluasi oleh kedeputian. Itu untuk semua. Nyaris hampir 300 kabupaten kota ya, lebih ya. Itu anjlok di level 2 dan 1. Jadi sekarang level 3 itu ibarat sebuah mimpi gitu. Hanya ada 2 se-Indonesia yang SPIP-nya kapabilitas APIP, manajemen risiko sama IPK-nya yang level 3. Hanya Surabaya dan Denpasar. Semua sisanya tuh turun. Jadi kalau boleh saya ngomong, kayaknya harus ada evaluasi ulang deh. Bahwa capaian terkait dengan target level 3 itu seolah-olah level 4-nya tahun 2025. Nah, rata-rata Indonesia itu ada di level 2. Bahkan kalau lihat di rekapitulasi surat deputi, ada yang 1. Banyak yang 1 gitu. Jadi ya apakah ini salah? Tidak juga gitu. Kenapa? Karena memang punten ketika bicara SPIP itu harus connect benar dengan persoalan perencanaan. Jadi kayak model misalnya bicara stunting. Suara apa tuh? Suaranya nggak jelas tuh Nang. Kedenger nggak Nang? Aman Halo? Pak, aman. Jadi punten ya ketika bicara soal SPIP
manajemen resiko, dan IEPK, termasuk kapabilitas APIP, itu kayaknya kita harus matching benar bicara terkait dengan soal perencanaan. Ketika bicara kemiskinan ekstrim, tidak bisa hanya bicara, mohon maaf gitu ya, dinas kesehatan aja. Jadi perencanaannya juga harus jelas gitu. Di mana sih kemiskinan ekstrim itu ditempelkan gitu loh. Apakah hanya dinas kesehatan aja gitu. Kemudian ketika bicara pengangguran terbuka tidak bisa hanya bicara di Snaker. Ketika bicara soal stunting tidak bisa bicara di P3KB gitu. Jadi ini jujur ya, saya sampaikan gitu. Ketika bicara ke depan soal perencanaan, kita tuh di level apa sih triline itu antara Bapeda, BPKD, inspektorat, organisasi. Kayaknya harus sering-sering ngopi gitu. Bukan hanya sering, tapi harus diintenskan gitu. Bagaimana kemudian perencanaan kita tuh benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi kalau boleh saya merevisi gitu. Kalau boleh Nang ya, kalau nggak boleh ya nanti saya panggil Nanangnya ke inspektorat gitu loh. Ini evaluasi kemarin tuh udah berat banget gitu loh. Untuk nyampe 3 tuh udah sesuatu yang berat gitu. Kenapa? Karena ketika bicara SPIP, MR, dan YPK, itu dikaitkan dengan hasil MCP-KPK. Ketika bicara MCP-KPK, tidak ANSI, hanya inspektorat. Ketika perencanaannya nggak jelas, timeline-nya melor terus, ketika penganggaran juga nggak tepat waktu, ketika bicara soal pendapatan nggak sesuai dengan harapan, kemudian bicara perizinan juga pelayanan publik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan, selesai. Kemudian juga dikaitkan dengan SPI. Kita nggak bisa menebak SPI kita tuh bagus atau enggak. Kenapa? Internalnya aja jeblok, apalagi eksternal. Eksternal bagus lah. Orang melihat bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota Cilegon itu bagus. Sehingga masyarakat yang pernah diberikan pelayanan, memberikan survei, bagus. Tapi internalnya melihat, mohon maaf ya, ada 7 atau 8 Bros, indikator yang dinilai. Bicara penganggaran, bicara soal reformasi birokrasi, bicara rotasi mutasi, bicara soal sistem merit. Internal sendiri pegawai menilai itu jelek. Jadi nggak bisa kita bicara soal level, harus di targetnya di level 3 karena pedomannya baru. Jadi ketika bicara terintegrasi ya, semua harus integrasi, bicara perencanaan, bicara penganggaran, bicara evaluasi. Itu kita harus duduk bareng. Makasih Nang ya, besok saya undang. Terima kasih. Terima kasih Pak Inspektur. Ini tadi ada Jadi banyak insight ya Pak Agus ya. Iya siap. Oke. Jadi intinya kayak yang tadi disampaikan pimpinan bahwa diharapkan ada revisi Renstra ya terkait dengan inspektorat. Terus kaitan sama PK yang 2026 ini tadi juga sudah informasi komunikasi sama Pak Bagus karena di Renstra itu kan terintegrasi, terdefinisi. Saya simpennya di situ angka karena kaitan sama esakip juga. Mangga, mungkin itu aja. Baik, untuk terkait target yang harus numerik ya Pak Agus ya. Ini nanti untuk nilainya kita diskusi bareng lah ya sama organisasi segala macam ya. Siap. Untuk ininya. Nah kemudian yang tadi terkait revisi Renstra ya. Ini memang kayaknya kita perlu ada revisi Renstra segera, cuman ini masih kita bicarakan juga Pak Agus. Ya, di internal Bapeda memang kita sedang kami bicarakan dan bukan hanya inspektorat. Jadi ada beberapa catatan, kami kemarin menemukan beberapa catatan yang memang sepertinya beberapa target perlu disesuaikan. Harus direvisi. Ya. Oke. Nah, nanti mungkin itu ya. Siap. Terima kasih Pak Nang. Ya, sama-sama. Lanjut sama yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa nih? Pak Andri ya? Ini Pak Andri Dinkes atau siapa nih? Iya Pak. Oh, silakan Pak Andri, silakan. Oke. Mangga. Ya, saya fokus ke modul Renstra-nya ya. Tadi saya sudah buka-buka modul Renstra-nya di kolom uraian indikator ya, yang kita harus isi kan di kolom uraian indikator tadi ya. Nah, apakah itu indikator atau output? Pertanyaan saya itu
Apakah itu tetap diisi oleh indikator atau diisi sub output. Dan kemudian yang kedua, untuk sub output maupun sumber dana itu kan kita bisa berganti-ganti ya tiap tahunnya. Nah, apakah ini akan diberikan kesempatan untuk merubah modul Renstra ini di setiap tahunnya atau gimana? Karena masalah di Dinkes ini ada sumber dana DAK ya. Penentuan sub output juga tergantung pemetaan dari Kemenkes, bukan kita sendiri yang menentukan. Jadi setiap tahunnya sub output di Dinkes kemungkinan akan berubah banyak gitu. Itu Pak. Terima kasih, 2 pertanyaan aja. Baik Pak Andri, terima kasih. Yang pertama terkait uraian indikator ya. Itu sub output Pak, nanti kita sesuaikan ya. Soalnya di sini kan Bapak bisa lihat ya, kalau lihat di sini ada tulisan, bentar saya share ya. Share. Nah, ini Pak Andri ya. Ini Pak Andri bisa lihat di sini target kinerja sub output kegiatan. Berarti artinya uraian indikator di sini adalah uraian sub output. Nah, kemudian yang kedua, masalah sumber dana tadi kan ya. Masalah sumber dana. Jadi sebenarnya yang di Renstra ini adalah indikatif. Jadi ketika di RPJM kan sudah ditentukan ya. Misalkan non fisik untuk yang box di Dinkes itu berapa. Nah, itu kita minta untuk dipetakan setiap tahunnya di sub output apa. Ini masih indikatif Pak Andri. Jadi kalau di tahunannya nanti misalkan berubah sub outputnya, itu nggak ada masalah. Jadi nanti paling ini Pak Andri. Ketika ada tadi kan ada ininya ya di sini, bentar. Saya tunjukkan dulu deh. Untuk kesehatan yang ada dok non fisiknya di mana Pak Andri? Sub kegiatan apa? Halo Pak Andri. Hilang ya? Ada. Halo. Ya, Pak Andri. Untuk yang sub kegiatan yang ada ininya, dak non fisiknya di sub kegiatan apa? Di Kita Ibu sampling. Hamil Pak. Ibu Hamil Pak. Ibu hamil. Ya. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Tapi di sininya masih PAD ya sumber dananya ya. Halo Pak Andri. Ya Pak, coba di Balita Pak. Di Balita. Balita, Oh, Balita. udah lahir ya. Berarti. Iya, iya betul. Udah lewat 1 tahap itu Pak. Udah nggak hamil lagi ibunya, udah lahiran. Wah, balitanya juga kayaknya udah jadi dewasa nih. PAD semua soalnya Pak Andri. Apa yang di puskesmas? Balita. PAD semua. Jadi gini Pak Andri, intinya di Renstra ini kan waktu di RPJM udah dapat mungkin ya datanya ya. Di RPJM itu kan ada pendapatan dak non fisik untuk
di Dinkes nih dapatnya berapa. Nah, itu yang dipetakan di Renstra-nya. Nah, waktu awal itu misalkan asumsinya dia di sub kegiatan apa gitu kan. Di sub output-nya apa itu dari Dinkes nanti petakan itu, Pak. Kalau misalkan ketika tahun berjalan ada perubahan, nggak masalah. Oh, jadi dipetakan sesuai apa ya, perkiraan awal berarti ya pada waktu kita Iya, nyusun Renstra ya Pak. betul, Karena betul. dari waktu kita nyusun Renstra itu kan kita udah masukin ada DAK di dalamnya ya. Dan kemudian pada saat nyusun range 2026 setelah final des dengan kementerian itu berbeda, banyak yang berbeda ya. Ada kegiatan yang pemetaan DAK-nya itu berbeda jadinya Pak. Itulah untuk 2026 sendiri kita pakai yang ada di Renstra waktu awal atau yang sudah sesuai dengan hasil pemetaan DAK dari Kemenkes. Oke, gini Pak Andri. Ini kan kalau sub outputnya kan seharusnya tetap sama ya. Yang berbeda hanya sumber pendanaannya gitu kan. Misalkan awalnya dia waktu asumsi awal itu di ibu hamil tadi gitu kan. Ya, di sub outputnya sub output itu tuh di sub output yang ada di ibu hamil. Nah, sub output yang ibu hamilnya kan tetap ada nih. Mungkin bisa jadi pendanaannya bukan dari DAK non fisik tapi nanti dari PAD. Nah, ini kan hanya sumber pendanaannya aja Pak Andri. Jadi nanti sumber pendanaannya bisa disesuaikan di tahunannya. Ya, oke begini Pak. Kenapa saya dikaitkan dengan sub output? Karena kalau di DAK sub outputnya juga ditentukan oleh kementerian gitu loh Pak. Bukan cuma masalah sumber dana ya. Ya sumber dana ya, tapi juga sub output ini juga ditentukan oleh kementerian. Contohnya apa Pak Andri? Contoh. Misalnya yang kesehatan kerja ya. Itu ada 3 sub output, lupa saya. Itu 3 sub output Kesja ini nempelnya jadi di subkegiatan Coba lain Pak. di-share deh biar saya bisa Waduh, kebayang. nggak punya tuh. Halo Pak. Udah mau habis. Tahunan. Ya Pak, sorry saya nggak, kebetulan saya nggak ada filenya untuk pemetaannya itu. Jadi intinya gitu lah Pak, apa mungkin dari Kemenkes gitu. Kadang tahun ini untuk kegiatan tersebut, aktivitas tersebut masuknya di subkegiatan A. Nah tahun depan bisa beda lagi subkegiatan mana dia tempelinnya gitu. Kayak gitu Pak. Kayak apa ya yang distribusi sama ya. Ada gitu loh Pak. Jadi kayak kesehatan kerja, kayak misal tahun ini mereka nggak ada sama sekali dapat DAK karena sebagian dari sub output kesehatan kerja itu ditempelin di subkegiatan lain, pindah ke subkegiatan lain kayak gitu Pak. Itu pemetaan tersebut kita dapat dari Kemenkes pada saat di DES. Gini Pak Andri. Yang saya sebutkan tadi kan misalkan gini. Tiap sub kegiatan kan ada sub outputnya ya. Tiap sub kegiatannya ada sub outputnya. Dan kalau di Dinkes kan kayaknya sub outputnya itu jarang berubah ya. Karena targetnya kan tetap nih kayak ibu hamil. Kemudian yang tadi balita itu kan tetap tuh sub outputnya Pak Andri. Jadi mungkin bisa jadi nih Pak Andri ketika di Renstra-nya ini misalkan di DAK non fisiknya itu ditempelin di apa tadi? Yang ibu hamil misalkan ya. Ternyata ketika tahun berjalan itu ternyata dari Kemenkesnya ditempelin ke subkegiatan yang balita gitu kan. Tapi kan sub outputnya bukankah sama gitu tuh Pak? Sub output yang di ibu hamilnya kan tidak berubah kan? Berarti sumber dananya yang pindah dari subkegiatan ibu hamil pindah ke
sub Oh, kegiatan ini gitu. Tapi oke. untuk sub output renstranya kan nggak berubah, dia tetap Ya, kalau oke. yang ibu hamil ya kayak ibu hamil gitu. Jadi Ya, nanti oke, di oke. tahunannya aja Pak Asumsinya Andri seperti itu. disesuaikan Ya, sumber dananya gitu. oke, Paham oke. ya maksudnya? Ya, oke, ngerti maksudnya. Tapi ini juga Pak, kalau misalnya secara umum ya, general ya, untuk yang tahun per tahun nanti pada saat masuk tahun anggaran, apakah ini akan dilakukan revisi di modul ini untuk penambahan dan pengurangan sub output karena penambahan dan pengurangan mungkin terjadi kan ya, gitu. Yang Apakah di masih mana nih ada Pak? revisi? Nanti untuk tahun depan lagi Pak, ini kan tahun 2026 kita input ya. Nanti untuk 2007 apakah akan ada perubahan sub output lagi di modul ini atau tetap? Oke gini Pak Andri, kalau masalah perubahan sub output itu hanya bisa dilakukan ketika ada revisi renstra. Ya, kalau misalkan tidak ada revisi renstra, maka tidak perlu ada perubahan sub output. Paham ya Pak Andri ya? Ya, paham Pak, kesitunya paham. Cuma saya jadi kepikiran karena sebenarnya sub output kita ini banyak bergerak juga Pak, terutama kaitan sama yang tadi itu dengan DAK ya. Karena menu apa untuk kegiatan DAK tergantung menu dari Kemenkes juga sih Pak. Bisa jadi dia ada sub output baru masih mungkin itu Pak. Ya itu kan di tahunan Pak. Artinya gini, ketika dia di tahunan, sub output yang baru nih misalkan ya, di tahunan ini sub outputnya baru. Nah, kalau dia memang baru, artinya kan tidak mendukung ke renstra kan gitu aja. Nggak ada masalah sih Pak. Ya, oke Pak. Oke. Intinya Karena kan pokoknya di sini nanti di mana ya tadi perencanaan ya, kita lihat lagi deh. Oke, contohnya yang di sini nih Pak Andri. Di sini kan misalkan ada banyak nih ya. Misalkan. Nah, ternyata dari 9 sub output ini yang mendukung ke renstra misalkan di sini ada cuma 6 doang misalkan. Yang 3-nya tidak mendukung ke renstra gitu kan. Itu kan nggak ada masalah sebenarnya. Di sub outputnya ya. Artinya apa? Nanti yang 3-nya itu tidak dihitung ketika kita ada penilaian kinerja di 5 tahunannya. Misalkan yang di tagging nih dari nomor 1 sampai nomor 6. Berarti nanti yang di sum, target sama realisasinya yang nomor 1 sampai 6 aja. Untuk diperhitungkan ke perhitungan kinerja renstranya nanti. Yang selanjutnya nomor 7 sampai 9 ya, karena tidak di tagging, maka dia nanti tidak terhitung. Itu aja sih. Gimana Pak Andri, cukup? Ya Pak, dimengerti. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan kembali? Atau mungkin perlu sesi offline? Nggak perlu ya? Berarti kayaknya udah paham semua nih. Padahal Pak Wildan udah semangat mau sesi offline loh. Pak Wildan siap terima apa ini ya? Konsultasi di kantor kan, Pak? Wah, Pak Wildan mau di kantor, mau di kafe juga siap dia. Udahlah, disamperin aja. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin didiskusikan kembali. Nggak apa-apa, ada offline-nya juga Pak Wildan. Soalnya saya mau nanya, malu. Soalnya saya nggak ngerti, malu. Yang lain nggak nanya. Udah banyak. Offline aja nggak apa-apa. Di desk kayak Pak Bagus. Pak Bagus tuh seneng ngedesk.
Oh ya, Jadi clear. untuk jadwalnya Bapak Ibu, untuk yang Renstra ini kami jadwalkan sampai dengan tanggal 23 Januari ya. Jadi satu pekan lah. Karena untuk yang Renstra harusnya nggak lama ya. Karena cuma sub output. Cuman Bapak Ibu harus jelaskan DO-nya, definisi operasionalnya. Supaya jelas Bapak Ibu tuh mau ngapain sih gitu kan. Apakah benar nih sub output ini akan mencapai target atau sasaran strategis OPD-nya nanti gitu kan. Bisa Kemudian untuk Februari enggak? Bisa Februari enggak? gini Bu Dev, kalau sampai Februari nanti pencairan TPP-nya kayaknya telat ya. Karena kan di yang perencanaan 2026-nya itu harus tagging ke sasaran Renstra kan. Ini Bapak Ibu ya, mungkin bisa saya share sedikit lagi nih. Ini Bapak Ibu di sini Renstra setelah selesai di sini nanti lari ke perencanaan. Nah, di perencanaan sebelum diajukan untuk verifikasi ke Bapeda, Bapak Ibu harus tagging tadi kan. Karena kalau sudah disetujui, itu nanti Bapak Ibu repot lagi. Harus unverif lagi, panjang lagi prosesnya. Jadi ini ketika Bapak Ibu nyusun ya di sini, ini harus dipilih nih sub output Renstranya. Harus dipilih sub output Renstranya. Di sini kan masih kosong ya. Karena Bapak Ibu kan belum ngisi sub output di Renstranya. Nah, setelah ini diisi baru nanti Bapak Ibu bisa ajukan dan diverifikasi oleh mitra di Bapeda. Setelah disetujui sub outputnya, baru nanti Bapak Ibu bisa klaim kinerja untuk pencairan TPP di bulan berikutnya. Gitu alurnya. Makanya kalau di Renstra-nya ini sampai ke Februari, berarti Bu Devi kayaknya pengen puasa nih. Ngejar Lakip, Pak Nanang, Lakip. Ya. Di, Ya sama-sama ditagih dikejar Pak lah. Bagus. Iya. Laki mah jangan dikejar-kejar Bu, 31 Januari yang penting dikumpulin. Itu dia. Kan ngerjainnya banyak kan ya harusnya ya. Bagi tugas lah. Ai. Ya, jadi ini kan ada 2 modul nih, yang satu ngerjain Renstra, satunya di perencanaan, kan gitu ya. Dan di perencanaan juga kan yang inputnya masing-masing ketua tim kan ya, tahapan prosesnya. Ini ada yang raise hand lagi nih. Dari Exda ya. Silahkan yang dari Exda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kedengeran nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Ya, izin Pak Nanang karena tadi nggak ngikutin dari awal, untuk nginput Renstranya pakai akun PA ya? Pakai akun kepala dinas? Ya betul, pakai akun PA atau KPA. Tadi udah nyoba ngecek pakai akun KPA, belum muncul editnya. Terus pakai akun PA, tapi yang muncul cuma bagian organisasi sama bagian umum doang di Setda. Bagian lainnya nggak ada. Cuman itu aja sih Pak nanyanya. Izin. Baik, untuk masalah akun KPA, nanti bisa hubungi Pak Marsal ya. Pak Marta? Marsal. Pak Martal, Bapeda? Bapeda ya. Rendalet. Muncul orangnya yang kayak gimana? Oh, harus muncul katanya Pak Marsal, mukanya tuh. Munculin. Sal, muka lu mana Sal? Oke, soalnya tadi saya cek-cek gitu, saya mau coba-coba aja gitu, tapi kok nggak pakai akunnya KPA, nggak bisa, pakai akun PA tadi cuman muncul bagian umum sama bagian organisasi doang. Cuman itu aja sih Pak, makanya nanya gitu. Oke, khawatirnya akun KPA-nya belum disetting sebagai role KPA ya. Oh gitu. Oke, makasih Makanya Pak. nanti coba ke Pak Marsal ya. Oke. Langsung aja sih. Langsung aja katanya. Langsung dilihat Pak.
Ya udah Pak, cukup Pak, cuma mau nanya itu aja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini Pak Bace. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin didiskusikan kembali, mungkin acara hari ini cukup ya Bapak Ibu ya. Jika nanti ada pertanyaan bisa hubungi Pak Wildan ya, bisa hubungi Pak Denny. Oh, saya juga bisa hubungi saya juga Bapak Ibu ya. Oh ya, masalah tagging kemiskinan tadi nanti mungkin bisa koordinasi lebih lanjut dengan Bu Fitri ya. Kalau masih ada masalah terkait akun, tadi bisa hubungi Pak Irfan Marsal di bidang Rendalev. Nanti mukanya kita tempel di depan pintu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa diselesaikan tepat waktu ya, karena ini ada kaitan dengan TPP Bapak Ibu juga sebenarnya. Untuk videonya mungkin nanti kita akan kita akan share seperti biasa Bapak Ibu di akun YouTube. Mungkin Bapak Ibu yang tidak mengikuti dari awal bisa tonton videonya nanti. Mungkin baru bisa rilis besok ya Pak Wildan ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.